Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal amal fi sirri wal alan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan, dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu, di majelis paling mulianya majelis, di tempat paling mulianya tempat di atas muka bumi, yaitu Baitullah. Sekaligus namanya adalah Baitul Ma'mur, musallah yang ada di langit. Allahu Akbar. Pastinya sudah mengenal tentang riwayatnya, bagaimana Baitul Ma'mur, musallanya para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ada di salah satu tingkatan di tingkatan langit. Ada seorang nabi yang bersandar duduk di masjid atau di musalla tersebut. Ada yang tahu enggak siapa nama nabinya? Baitul Ma'mur di tingkat berapa di langit? Berapa jumlah malaikat yang masuk, yang sholat di sana? Siapa nabi yang duduk bersandar di masjid tersebut? Hadis sahih. Baitul Ma'mur. Apa perlu kasih PR? Buat PR aja, biar dicari. Biar dicari. Paling tidak kita mengenal musalla para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis ini dijelaskan juga tentang jumlah para malaikat-malaikat Allah dan juga ketekunan serta ketaatan, ketunduk patuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke tempat tersebut, ke musalla tersebut, di setiap waktu tidak kurang dari 70.000 malaikat. Dan keluar 70.000, masuk berikutnya 70.000, dan itu berlanjut sampai hari kiamat. Siapa yang bisa hitung jumlahnya? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling terbanyak. Dan yang kedua, mereka adalah hamba Allah yang paling mulia, yang paling tunduk taat kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah bersalah, berdosa kepada Allah Ta'ala. Ibadun mukramun la ya'sunallah yaf'aluna ma yu'marun. Allah langsung yang memberikan gelar, Allah langsung yang memberikan label kepada mereka. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, hamba yang sangat tunduk patuh taat, tidak pernah melanggar perintah Allah. Selain mereka juga Allah Ta'ala berikan keistimewaan dan kemuliaan. Dan Allah Ta'ala berikan satu dari sekian juta miliar jumlah para malaikat. Ada satu yang Allah Ta'ala muliakan dari seluruh malaikat. Nanti kita akan bahas insya Allah. Malaikat-malaikat Allah. Nabi yang duduk bersandar di musala tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim
alaihi salam, dan ini dijelaskan ketika kisah Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari setiap tingkat hampir ada nabi. Di tingkat kedua nabi siapa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Sebelum makmur dengan jamaah harus juga makmur dengan al-ilm. Karena masjid adalah kampus di atas seluruh kampus yang ada di atas muka bumi. Karena keluaran masjid pasti akan lebih bernilai, punya value dari sekedar keluaran al-jami'ah. Siapa buktinya? As-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah kader-kader, mereka adalah generasi-generasi, mereka adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka diberikan bekal ilmu di masjid, bukan di kampus, dan dilanjutkan oleh tahapan berikutnya, generasi berikutnya at-tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Semuanya mereka keluaran masjid, bukan keluaran kampus. Sehingga khirrijul jami' afdal min khirrijil jami'ah. Khirrijil mudzakkar afdal min kharijil muannas. Ifhamu antum min ahli lughah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin kami sampaikan di waktu subuh, karena masih banyak beberapa poin yang terkait dengan dzikrullahil akbar yang kembali kepada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, selain beberapa poin yang kemarin sudah kami sampaikan tentang dzikrullahil akbar, yang terakhir kita sampai kepada poin tentang bahwasanya Al-Quran dzikrullahil akbar bagi siapa saja yang membacanya, bagi siapa saja yang membacanya, seperti yang juga ditanyakan oleh salah seorang penanya, baik itu anak kecil, baik dia itu paham, tidak paham, baik dia itu buta, baik dia tidak mendengar, dan seterusnya. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, karena Allah sudah menjanjikan dari setiap ayat dibaca, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu pasti akan relevan sampai kapanpun, bagi siapapun, di mana saja. Dzikrullahil akbar ketika dibaca, tatmainnul qulub. Tetapi dijelaskan oleh salah seorang sahabat di dalam riwayat, yaitu riwayat dari at-tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ada riwayat dari salah seorang sahabat Utsman bin Affan, ketahuilah ketika dibacakan bagi mereka ayat-ayat Al-Quran tapi tidak sampai ke hatinya, bahkan mereka itu tidak betah ketika membaca Al-Quran, mereka sekedar membacanya, tidak sampai ke dalam hatinya, baru sebentar membaca sudah berat dan seterusnya, ketahuilah mereka mengatakan lau tahuratil qulub lama syabi'a min kalamillah. Intinya kembali kepada hati kita masing-masing, bagaimana kualitas dari hati kita ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Beliau mengatakan lau tahuratil qulub, seandainya hati-hati mereka yang membaca Al-Quran, yang didengarkan Al-Quran, yang mereka kembali kepada Al-Quran, bersih, mereka benar-benar suci hatinya, subhanallah, lama syabi'a min kalamillah, mustahil dia itu akan merasa puas, kenyang, cukup dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia akan terus membacanya, dia akan terus mendengarnya, dia akan terus belajar, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kembali kepada hati kita masing-masing. Nilainya, tolak ukurnya, value-nya adalah kembali kepada hati kita masing-masing. Ada doa yang juga kita bisa usahakan, upayakan. Selain kita tetap juga harus effort, kita harus tetap semangat di dalam belajar, membaca Al-Quran, kita juga harus berdoa, mohon minta kepada Allah Ta'ala agar hati-hati kita diberikan ketetapan stabil di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala,
dan hati-hati kita dibersihkan. Karena tidak ada satupun dari kita yang mampu akan membersihkan hati kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Insyaallah dengan doa ini kita perbanyak, kita selalu intensif, baik di dalam solat kita, di sujud-sujud kita, kemudian setelah solat, kemudian di waktu dan juga tempat yang mustajab, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hati menjadi kunci utama, menjadi motor penggerak utama, menjadi motivator yang paling terdepan bagi setiap hamba Allah ta'ala. Karena siapapun dari kita pasti akan kembali kepada hatinya. Kembali kepada hatinya. Walaupun hati tidak nampak, tapi akan kelihatan, yaitu yang di luar adalah implementasi dari hatinya. Yang di luar adalah alamat daripada isi hatinya. Yang dikenal dari seseorang, bagaimana karakternya, tindak tanduknya, perilakunya, pembicaraannya, kumpulnya dengan siapa, di mana dan seterusnya, kembali kepada hati seseorang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika hati seseorang itu dia bersih, akan memberikan impact terhadap seluruh anggota tubuhnya juga akan bersih dan lurus. Sebaliknya ketika hatinya itu kotor, ketika hatinya jelek, juga akan memberikan impact dampak terhadap seluruh anggota tubuhnya, akan bergerak melangkah kepada hal-hal yang akan mendapatkan murka dari Allah. Salah seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata bahwasanya hati bagaikan raja. Hati bagaikan raja. Anggota badan adalah bala tentaranya. Ketika rajanya benar-benar lurus, adil, rajanya benar-benar saleh, rajanya benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di jalan Allah, jalan yang diridhai, seluruh bala tentaranya pun juga akan tunduk taat kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya ketika rajanya zalim, rajanya dia tidak jalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, anggota badannya pun juga akan sama seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hati-hati kita menjadi hati yang selalu mutmainnah, hati yang tenang, hati yang selalu disiram, dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hati-hati kita yaitu menjadi hati ketika mendengar Al-Quran akan menjadi hati yang tunduk, patuh, taat, tentram, damai dan seterusnya. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Zikrullahil akbar yang juga menjadi sekaligus keutamaan, kemuliaan dari Al-Quranul Karim. Al-Quran akan menjadi penawar. Zikrullahil akbar sebagai penawar yang sering kita dengar dengan bahasa Al-Quran adalah syifa. Dijelaskan oleh para ulama, baik ahli tafsir dan juga ahli lughah, kalimat syifa pada dasarnya tidak hanya terbatas dengan penyembuhan. Beda. Maknanya lebih luas, lebih kompleks. Dan itulah bedanya bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab yang sifatnya umum. Karena kalimat syifa dia a'am wa ashmal. Kalimat syifa dia lebih luas dan lebih kompleks dari sekedar penyembuhan. Dan itu sudah pasti dari Al-Quran sebagai penyembuhan. Tapi ketika dimaknakan, diartikan sebagai penawar, subhanallah, kategorinya dia akan kompleks, dia akan menjadi penyembuh, dan juga dia akan menjadi penenang, dan juga dia akan menjadi memberikan yaitu dampak ke seseorang, akan bisa menghilangkan sesuatu apa yang ada di dalam batinnya,
Sehingga penawar di sini kategorinya adalah sebagai penyembuhan untuk yang sifatnya zahir dan batin. Bahkan Al-Quran ketika dibacakan buat orang sakit apa saja, apapun yang dirasakan, di mana sakitnya, dari anggota badan, subhanallah, pasti Allah Ta'ala akan berikan kesembuhan. Ini sudah janji Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, yaitu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini ada sebuah panduan tuntunan yang juga bisa kita jadikan guidance buat kita seorang muslim, baik buat diri kita dan juga di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan di dalam bermasyarakat dan seterusnya. Apa guidance yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, sebelum kita menjadikan rujukan di dalam penawar adalah hal-hal yang selama ini kita ketahui dari mungkin obat-obatan apa saja sekalipun yang namanya herbal, mau itu, ini dan seterusnya, kita perlu awalin, kita perlu bentuk mindset kita, dan ini nanti perlu kita delivery dan kita regenerasikan, yaitu jadikan Al-Quran yang pertama, bacaan Al-Quran yang pertama, doa yang datang dari Al-Quran yang kita jadikan mindset, doa yang dari Nabi SAW yang kita jadikan rujukan awalan sebelum yang lain. Jadi ketika kita merasakan sakit apa saja, silahkan membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal. Silahkan, apalagi ketika misalnya ada beberapa ayat-ayat yang memang diriwayatkan di dalam beberapa riwayat bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi penawar dan seterusnya. Silahkan, baik itu membaca Al-Fatihah atau membaca surat Kulhu, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidatain, kemudian An-Nas, ataupun juga surat-surat lainnya yang dijelaskan oleh para ulama di dalam beberapa kitabnya. Tetapi seperti tadi yang kami sampaikan, bukanlah ayat-ayat Al-Quran yang tidak relevan sehingga tidak memberikan dampak terhadap hati manusia. Bukanlah Al-Quran yang tidak bisa menjadi penawar bagi seseorang yang membutuhkannya. Tapi kembali kepada kita yang pertama, bagaimana hati kita dan bagaimana kita membacanya. Karena Al-Quran pasti tidak ada yang benar perkataan, hanya kalamullah. Tidak ada perkataan yang relevan, yang bisa menjadi penawar, menjadi penyembuh, menjadi penenang hati, memberikan ketentraman, kedamaian dan seterusnya. Al-Quran. Tapi kembali kepada kitanya, bagaimana kita membacanya, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita meresapinya dari bacaan-bacaan ayat Al-Quran tersebut, sehingga bisa memberikan impact dan dampak dari objek yang kita tuju. Contohnya, salah satu panduan tuntunan sunnah Nabi SAW ketika kita akan tidur misalnya, salah satu doa yang dibaca adalah doa dengan membaca ayat kursi, membaca ayat kursi. Subhanallah, ayat yang paling panjang, ayat yang sangat luar biasa kompleks isinya dan luar biasa dahsyat. Subhanallah. Sebagai pelindung, sebagai pengaman, memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian seseorang ketika dia dalam tidurnya akan tenang dan seterusnya. Subhanallah. Dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala selama tidur dia, dan akan bangun di pagi hari dalam keadaan fresh, segar, selamat dari semua yang namanya gangguan.
Tapi ketika seseorang dia sudah membaca ayat kursi, membaca juga ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lainnya, tapi tidak merasakan apa yang dirasakan dari impact ayat-ayat Al-Quran tadi, yang salah Al-Qurannya atau kita yang bacanya? Ini yang bisa menjadi bahan renungan buat kita. Al-Quran tidak mungkin salah, pasti akan relevan. Udah baca ayat kursi masih juga ngigo gitu kan, subhanallah. Bahkan kadang-kadang nggak sadar melakukan hal-hal yang kadang-kadang subhanallah, nih baca doa nggak tadi tidurnya ya, subhanallah. Berarti kitanya, kembali kepada kitanya, bagaimana kita untuk terus berusaha, berupaya benar-benar bisa sampai mendapatkan yaitu hakiki yang sebenar-benarnya dari impact dampak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sebagai bentuk pelindungan, ketenangan, ketentraman jiwa, sebagai penawar dan seterusnya. Dzikrullahil akbar yang berikutnya yang ini akan menjadi modal, akan menjadi modal sekaligus bonus bagi kita semua. Orang-orang yang selalu menjadikan Al-Quran wirid, menjadikan Al-Quran wirid. Ada dua hal yang dijelaskan di dalam hadis. Yang satu, yang pertama adalah Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Iqra'ul Quran. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memohon syafaat bagi orang yang membacanya. Al-Quran akan datang menghadap Allah. Ya Rabb, ya Allah, ketahuilah si fulan ini dia orang yang membaca Quran. Al-Quran dijadikan wirid. Al-Quran datang menghadap kepada Allah memintakan syafaat buat yang membacanya. Bayangkan Al-Quran datang mohon minta kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan bahasa apa? Dan seterusnya. Itu bukan domain kita. Bukan domain kita. Akal kita sampai kapanpun mau EQ-nya berapa saja nggak bisa mendeteknya, mengukurnya. Tapi kita hanya diperintahkan ar-risalah minallah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina as-sam'i wa ta'ah. Agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang menyampaikan kepada kita, kita hanya dituntut untuk siap laksanakan. As-sam'i wa ta'ah. Siap laksanakan. Di dalam hadis yang sahih tidak ada peran kita sedikit pun di dalamnya kecuali siap laksanakan, dengarkan, tunduk dan patuh. Nabi mengatakan Al-Quran akan datang menemui Allah Subhanahu wa taala, minta kepada mereka yang membaca Al-Quran, Al-Quran dijadikan wirid. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Siapapun dari kita tidak mungkin tidak butuh syafaat. Selain syafaat dari beberapa amalan-amalan yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang paling terbesar dan terbanyak dan insya Allah yang paling dominan adalah Al-Quranul Karim dan puasa. Al-Quranul Karim dan puasa, khususnya puasa Ramadan. Dua-duanya nantinya akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat bagi pelakunya. Selain nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga anugerahkan kepada kita selain dari syafaat Al-Qur'anil Karim, juga syafaat dari amal-amal soleh kita, dari puasa kita, puasa Ramadan kita,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga anugerahkan kepada kita semua syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, asy-syafa'atul uzma, dan ini adalah syafaat yang pastinya menjadi harapan-harapan kita semuanya. Al-Quranul Karim akan memberikan syafaat bagi yang membacanya, yang menjadikan Al-Quran wirid. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quranul Karim sebagai dzikrullahil akbar, dengan segala keagungan, keistimewaan, kemuliaan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran juga mengandung kisah-kisah, cerita-cerita. Tetapi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran bukanlah dongeng-dongeng kosong, bukan cerita-cerita khayalan, bukan cerita-cerita yang sifatnya yaitu cuman seperti kisah-kisah tanpa ada isinya, tanpa ada bobotnya, tanpa ada value-nya. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran semuanya adalah kisah-kisah teladan, kisah-kisah yang sifatnya panduan, tuntunan bagi semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran pasti akan bisa menjadi sebuah yaitu guidance di dalam kehidupan mereka, mulai dari kisah yaitu proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan bagaimana kehidupannya ketika di syurga, kemudian perjalanan kehidupannya sampai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi dan seterusnya, kemudian nabi-nabi yang berikutnya dari mulai yaitu dari Nabi Saleh, kemudian nabi-nabi yang selanjutnya dan seterusnya sampai yang terakhir Nabi Isa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah, pelajaran, penuh dengan panduan, tuntunan, dan juga penuh di dalamnya yaitu dengan manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan, baik untuk kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq. Subhanallah. Kisahnya Nabi Musa dan Harun dengan Fir'aun. Subhanallah. Penuh dengan pelajaran yang luar biasa. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, nahnu naqussu alaik naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Kisah nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Ashabul Kahfi dan juga kisah-kisah yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an, dan semua kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya inna hadza lahwal qasasul haqq. Sesungguhnya kisah-kisah yang ada di dalam Dzikrullahil Akbar, yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang hak, kisah-kisah yang benar, yang tidak ada sedikit pun keraguan dan juga perlu dikoreksi atau perlu dicari tentang validasinya dan seterusnya. Pasti benar karena sebagaimana Al-Quran, Dzikrullahi Akbar, selalu di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang sifatnya yaitu tidak benar, kekurangan, kesalahan dan seterusnya. Al-Qur'anul Karim sebagai buku guidance dunia wal akhirah, panduan kehidupan dunia dan akhirat. Karena nanti yang terakhir yang mungkin bisa kami sampaikan, karena masih banyak lagi, karena sudah tidak mungkin kita harus sebut sampaikan seluruhnya, karena Al-Quran pastinya juga akan kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saking luasnya, dari saking besarnya, dari saking banyaknya, dan siapapun dari yang namanya manusia sepanjang hidupnya, sepanjang zaman, berapapun zaman ini panjangnya, tidak mungkin akan cukup waktu
untuk menggali, mengeluarkan, mengeksplor, menjelaskan, menerangkan tentang kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran, ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Tidak mungkin sanggup, karena ini Allah Ta'ala yang sudah menegaskannya. Sehingga nanti kami akan coba jelaskan beberapa poin. Ini mungkin sebelum yang terakhir. Nanti yang terakhir yang juga dengan berkaitan yang sifatnya yaitu sesuatu yang sedang tren di kita, yang sedang Masya Allah hampir semua dari kita mengenalnya, mengetahuinya. Bagaimana Al-Quran bisa juga mencakup ilmu-ilmu yang akan datang, juga ada di dalam Al-Quran. Ini juga termasuk salah satu bahwasanya Al-Quran adalah ilmu tentang panduan guidance dunia wal akhirah. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Qasas Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Subhanallah. Bagaimana agama ini, kesempurnaan agama Islam. Dahsyatnya Al-Quranul Karim sebagai mukjizat Nabi SAW, subhanallah, menjadi guidance dunia wal akhirah. Menjadi guidance dunia wal akhirah. Allah Ta'ala perintahkan, carilah apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepadamu untuk negeri akhirat. Subhanallah. Ini target yang pertama. Ending yang pertama dari kehidupan manusia yang menjadi target utama yang difokuskan dan yang juga diberikan andil, diberikan persentase lebih besar dan seterusnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kemudian Allah ingatkan yang kedua, wala tansa, dan janganlah kamu melupakan bagian kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Karena seseorang tidak mungkin akan sampai ke akhirat, dia langsung pasti melalui dunia. Sehingga di dunialah yang menjadi perantara, yang menjadi pintu gerbang untuk nanti seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan semulia-mulianya tempat, setinggi-tingginya tempat, kebahagiaan dan seterusnya di akhirat melalui dunia. Tidak mungkin akan langsung ke akhirat, tidak mungkin langsung ke akhirat. Sehingga agama ini bijaksana, sempurna, dan juga Nabi SAW sudah menjelaskan tentang porsi-porsinya, bagiannya, guidance-nya di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan panduan-panduannya. Bagaimana kita memposisikan di dunia, apa yang harus kita cari di dunia, yang mana yang harus kita cari di dunia, apa kriterianya, sampai di mana, dan seterusnya. Dan untuk nanti bekal di akhirat yang nantinya akan menjadi sebuah penentu bagi kehidupan kamu di akhirat nanti, tergantung bagaimana kamu mempersiapkan bekal di dunia. Termasuk juga Allah Ta'ala juga pandu kita, yaitu dengan doa, dan doanya yang juga sekaligus adalah untuk kebaikan dunia akhirat. Subhanallah. Sebaik-baik doa, paling komplitnya doa. Subhanallah. Bahkan hampir menjadi yaitu doa yang tidak pernah kita lupakan dari sekian banyak doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini tidak pernah kita lupakan. Doa yang langsung diajarkan oleh Allah Ta'ala. Nabi juga rutin membacanya, baik di dalam sholat dan juga di luar sholat. Doa apa tersebut? Doanya semua hafal kita sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Kebaikan dunia, keselamatan di dunia, subhanallah. Dan juga nanti kebaikan serta keselamatan di akhirat, surga tempatnya, endingnya, wa qina adzabannar, dan diselamatkan dari api neraka. Allahu Akbar. Adakah doa yang lebih kompleks dari ini? Adakah harapan kita lebih dari ini? Pastinya tidak ada sebenarnya. Walaupun mungkin setiap dari kita punya target-target yang lain, tapi pada dasarnya tidak akan keluar dari doa ini. Tergantung kembali kepada apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita minta kebaikan di dunia, kita minta apa? Allah Ta'ala akan penuhi, Allah akan berikan. Walaupun nanti di akhirat juga kembali kepada kebaikan yang kita dapat di dunia, untuk apa kita realisasikan, dan seterusnya. Yang terakhir, Al-Quran, Dzikrullahil Akbar, adalah sumber
utama yang mencakup seluruh aspek dari setiap kebutuhan manusia. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diinginkan. Subhanallah. Karena ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan juga apapun yang dibutuhkan oleh setiap hamba Allah Ta'ala, Al-Quran sudah mempersiapkannya. Subhanallah. Karena tadi kembali kepada akal kita, kembali kepada orang-orang yang mampu dan bisa untuk mengeksplor yang keluar dari Al-Quranul Karim. Subhanallah. Dari segala kebutuhan, dari semua aspek, dari segala sisi kehidupan manusia sampai yang ada di zaman sekarang. Subhanallah. Tentang AI. Siapa yang gak kenal dengan AI? Al-Quran juga menyebutkannya walaupun tidak secara implisit. Subhanallah. Tapi sudah memberikan sebuah sinyal yang besar. Subhanallah. Bayangkan AI tercanggih pun, yang AI mungkin nanti akan setelahnya akan keluar lagi yang lebih canggih, Al-Quran pun sudah menjelaskannya. Siapa yang gak kenal AI di sini? Pasti semuanya tahu. Allahu Akbar. Tapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan bagaimana umat nanti. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Ini perintah Allah. Ketika datang kabar kepadamu, informasi, apapun yang berkaitan dengan urusan dunia, dengan seseorang, dengan siapa saja, dan apa yang kamu perlukan, jangan sekali-kali kamu langsung terima, mudah langsung ditelan, kemudian kamu jadi pegangan dan seterusnya. Fatathabbatu, cross check. Lihat validasinya, kebenarannya. Subhanallah. Ini yang pertama yang dijadikan dasar oleh beberapa para penulis yang berkaitan dengan yaitu relevansi globalisasi ilmu digital yang ada sekarang, khususnya yang berkaitan dengan AI dan juga yang lainnya. Subhanallah. Yang kedua, ini yang lebih spesifik menjelaskan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan dijelaskan di dalam hadis sahih, Nabi SAW juga memperjelas bahwasanya nanti menjadi tanda-tanda hari kiamat, umat manusia dia itu akan meninggalkan yang namanya belajar, akan meninggalkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dekat kepada Allah, tapi dia akan nanti mencari yaitu orang-orang yang tidak berilmu. Akhirnya mereka yang dominan dan mereka yang akhirnya menyampaikan menjadi panduan buat umat, imam buat umat, akhirnya dhalun mudhall. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ditinggalkan. Mereka tidak tanya kepada ahli ilmu, mereka tidak belajar, tapi mereka hanya kembali kepada sumber yang mungkin pastinya belum tepat dan pastinya banyak kesalahan di dalamnya sebenarnya. Walaupun ada baiknya, ada benarnya. Karena agama bijaksana, tidak mungkin menutupi hal-hal yang mungkin bisa juga diambil. Tapi pada dasarnya umat Islam adalah harus bisa lebih waspada, hati-hati. Fatathabbatu, walaupun sebenarnya hakikatnya ketika kita mau kembali kepada Al-Quran, apa yang tidak ada dari Al-Quranul Karim. Kami dengan beberapa para orang-orang yang memang di bidangnya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Ada sebuah rencana besar. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, kemudahan, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai Quranic Genome dalam bahasa Inggrisnya. Karena nanti akan juga ditulis dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Arab serta bahasa Indonesia. Quranic Genome. Subhanallah. Quranic Genome maksudnya adalah Al-Quran sebagai sumber dari segala ilmu. Dari segala ilmu. Subhanallah. Kita mau cari ilmu apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Teknologi, elektro, subhanallah. Tentang perikanan, tentang pertambangan, subhanallah. Tentang kelautan, tentang yang ada di udara, subhanallah. Tentang awan bergerak ke sana kemari. Ketika awan itu menjadi satu bergumpal, kemudian punya kekuatan, ada daya listriknya dan seterusnya, ada di dalam Al-Quran. Subhanallah. Kandungan yang ada di dalam bumi, subhanallah, di dalam lautan, subhanallah.
Bahkan afa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam tubuh kita, dari setiap yang ada, anggota badan yang ada dengan kita satu persatu dibahas di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Al-Quran, Allahu Akbar, tidak ada sedikit pun yang terlewat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', tidaklah kami lupakan, lewatkan sedikit pun, apapun, satu pun di dalam Al-Quranul Karim. Ini Allah yang menjelaskannya, yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, yang menciptakan kita semua dan seterusnya. Subhanallah. Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hal tersebut, dan itu pasti benar, dan itu pasti benar. Subhanallah. Ma farratna fil kitabi min syai'. Belum? Alarm belum? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, wa nazzalna 'alaika al-kitab tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Allahu Akbar. Al-Quranul Karim. Hal-hal apapun yang kita butuhkan tidak mungkin tidak ada dalam Al-Quran. Aspek apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita. Subhanallah. Tentang penciptaan manusia, sudahkah kita membaca di dalam surat Al-Hajj? Surat Al-Hajj. Dan juga bagaimana proses penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang beragam. Proses penciptaannya dari mulai Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Isa alaihi salam, kemudian penciptaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga penciptaan manusia-manusia yang lainnya. Subhanallah, semua dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, satu dengan yang lainnya, dengan proses penciptaan yang berbeda-beda, dengan asal usul yang berbeda. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim jelaskan, terangkan satu persatu dengan mendetail. Walaupun di dalamnya juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu, disiplin ilmu yang khusus. Ada yang berkaitan dengan medis, ada juga yang berkaitan dengan ilmu alam, ada juga yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tentang penciptaan manusia, Allahu Akbar. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Berbeda. Satu-satunya makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa dua orang tua. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Isa, yaitu ibu dengan tanpa ayah. Subhanallah. Kemudian proses penciptaan yang selanjutnya, yaitu penciptaan yang sifatnya secara biologis. Di dalam proses penciptaannya sangat luar biasa dahsyat. Subhanallah. Yang awalnya tidak ada, kemudian dengan sedikit demi sedikit Allah Ta'ala pertemukan dua makhluk. Dengan izin Allah, akhirnya turunlah makhluk, terbentuklah makhluk dengan proses yang sangat dahsyat. Dari mulai yang sifatnya kecil, kemudian membesar, kemudian bisa satu, bisa menjadi dua, bisa menjadi tiga, sampai yang terbanyak pernah terjadi dalam sejarah, wallahu alam, dalam satu kandungan 18 kembar. Allahu Akbar. Siapa semua yang membentuk, yang mempersiapkan proses penciptaan ini, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dalam Al-Quran dijelaskan. Bagaimana kita untuk sekarang, yaitu kembali kepada Al-Quran seutuhnya. Mudah-mudahan apa yang Nabi SAW doakan buat umatnya, mudah-mudahan kita bisa selamat. Sebagaimana doa beliau, qala rabbina qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka meninggalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dari ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai wirid bagi kita, dan pada akhirnya nanti Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita, yaitu ketika nanti di akhirat temannya akan menyinari dalam kuburan kita, dan di dunia yaitu akan selalu memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian bagi kita, insyaallah. Amin, Allahumma amin.
Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.